Nah, kita telah masuk ke materi yang kedua, yaitu logika tanda. Kita belajar tentang tanda yang dalam mantik atau logika Islam ini disebut sebagai dalil. Nah, untuk menjelaskan terlebih dahulu, kita jelaskan juga mengenai sejarah dari logika itu sendiri. Bagaimana logika bisa hadir di dalam lapangan ilmu pengetahuan. Nah, logika pertama kali tentunya hadir di Yunani kuno. Sehingga Yunani kuno disebut, atau bisa juga disebut sebagai Yunani klasik, disebut sebagai peradaban yang paling pertama mencerap ilmu pengetahuan, tentunya dengan referensi barat ya. Karena dengan menggunakan referensi Islam, kita tentu mendapati bahwa peradaban-peradaban para nabi itu tentunya jauh lebih duluan dalam membahas tentang ilmu pengetahuan. Nah, walaupun referensi yang paling dapat kita akses adalah referensi yang berkenaan dengan Yunani klasik. Nah, pada Yunani klasik ini ada 3 filosof besar yang kemudian mendasari logika sebagai lapangan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah Socrates, yang kedua Plato, dan kemudian puncaknya pada Aristoteles. Sehingga Aristoteles dikarenakan upayanya untuk mensistematisasi logika dalam suatu buku tersendiri, suatu disiplin ilmu tersendiri, sehingga Aristoteles disebut sebagai bapak ilmu logika. Jadi kalau kita bicara logika, maka the founding fathers dari logika adalah Aristoteles. Nah, pada abad pertengahan, logika kemudian mendapati berbagai perkembangan. Nah, di abad pertengahan ini ditandai dengan abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Nah, abad pertengahan ini logika kemudian direlevansikan dengan agama, sehingga melahirkan beberapa logika-logika agama. Contoh dalam tradisi Kristen, dalam hal ini Katolik, tentunya Thomas Aquinas menjadi seorang pionir dalam mencari sintesa antara logika dengan agama. Begitupun dengan peradaban Islam yang dibawa oleh Hunain bin Ishaq. Nah, sedikit yang tahu, Hunain bin Ishaq ini seorang Yahudi yang mentransliterasi logika-logika dari Yunani klasik ke dalam bahasa Arab, walaupun dia orang Yahudi. Jangan tertipu dengan nama aja gitu. Hunain bin Ishaq berarti orang Arab, orang Islam belum tentu. Tetapi apapun latar belakang keagamaannya, Hunain bin Ishaq kemudian mendasari transliterasi buku-buku logika dari Yunani tersebut. Dan kemudian tentunya dikembangkan atau diislamisasi oleh Ibnu Sina, Al-Farabi, Mulla Sadra, Surawardi, dan lainnya. Nah, di abad Renaissance atau ditandai dengan abad ke-15, sejak ditemukannya mesin cetak massal oleh Johannes Gutenberg, nah logika kemudian berkembang lagi atau yang kemudian disebut sebagai abad modern. Dalam hal ini logika barat atau lebih spesifik lagi logika formal. Ada Descartes, ada Hegel, Kant, hingga Karl Marx, itu semua memiliki corak logika tersendiri. Bahkan dalam konteks Indonesia, pengikut Marxisme sejati dalam hal ini Tan Malaka kemudian menciptakan suatu buku yang berjudul Madilog atau Materialisme, Dialektika, dan Logika. Teman-teman juga bisa akses itu untuk menjadi referensi pembanding atau sebagai metode komparatifnya. Nah, kini di logika abad 21, logika itu menjadi mutlak perlu, menjadi sesuatu yang lebih urgent lagi, karena critical thinking itu atau logika itu menjadi pijakan atau filter bagi apa yang kemudian disebut sebagai disrupsi era, yang mana seluruh perubahan itu terjadi secara eksponensial, bahkan oleh beberapa pakar disebut sebagai tsunami informasi. Sehingga logika sebagai filter atau logika sebagai fondasi ilmu pengetahuan itu menjadi semakin penting lagi, semakin urgent lagi. Karena untuk membedakan informasi yang benar, informasi yang salah, ilmu yang benar, ilmu yang salah yang berseliweran di sosial media kita atau bahkan di instant messaging kita. Itu singkatnya tentang sejarah dari logika atau selayang pandang tentang logika. Nah, objek logika secara material tentunya adalah pikiran. Jadi pikiran itulah yang kemudian menjadi objek kajian dari logika secara material. Walaupun secara formal beda lagi. Secara formal, objek logika secara formal itu adalah kaidah berpikir. Kaidah itu adalah seperangkat perintah dan larangan. Perintah adalah apa yang harus kita lakukan, dan larangan adalah apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi jika hukum adalah kaidah berperilaku, maka logika adalah kaidah berpikir. Sehingga hukum dan logika itu sebenarnya memiliki satu rumpun ilmu pengetahuan yang nyaris sama, walaupun tentunya memiliki perbedaan. Satu objeknya adalah pikiran secara formal, satu objeknya adalah perilaku atau bahkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Nah, ketika objek logika secara formal adalah pikiran, kita kemudian memunculkan suatu pertanyaan baru. Apa yang kemudian disebut sebagai berpikir? Berpikir sederhananya misalnya adalah proses kerja akal
dari sesuatu yang belum kita ketahui atau setidaknya samar kita ketahui menuju pengetahuan baru atau yang lebih jelas diketahui. Nah, berpikir itu seperti itu. Jadi berpikir adalah proses kerja akal dari tidak tahu menjadi tahu, sederhananya. Sayangnya menurut Irving M. Covey dalam bukunya Introduction of Logic, di situ dijelaskan bahwa ternyata objek dari kajian logika bukan specifically berpikir, karena berpikir itu masih terlalu general, masih terlalu umum. Pembedaannya masih terlalu jauh, belum pembeda dekat. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi antara jenis, pembeda, dan golongan, termasuk sifat umum dan sifat khusus. Nah, kenapa kemudian Irving M. Covey menjelaskan bahwa berpikir bukan subjek yang dekat, bukan pembeda yang dekat, tapi pembeda yang jauh? Karena dari berpikir itu, dari terma berpikir itu, masih banyak terma-terma yang bisa masuk. Contoh ketika kita mengingat, contoh ketika kita merencanakan, contoh ketika kita memvisikan sesuatu di masa depan, itu kan merupakan bagian-bagian dari pemikiran juga, bagian-bagian dari pikiran juga, karena pikiran sejatinya seperti yang kita jelaskan tadi, per definisi adalah proses kerja akal dari tidak tahu menjadi tahu. Itu artinya mengingat pun juga itu adalah berpikir. Pertanyaan kemudian, apakah mengingat itu bagian dari logika? Kan bukan. Sehingga Irving M. Covey kekeh dengan keputusannya bahwa logika itu bukan kaidah berpikir benar, tetapi kaidah bernalar benar. Jadi lebih spesifik lagi. Adapun relasi antara berpikir dan bernalar itu adalah relasi umum khusus mutlak, di mana setiap bernalar pasti berpikir, tapi tidak semua berpikir adalah bernalar, karena ada berpikir jenis lain, misalnya seperti tadi mengingat, merencanakan, dan sebagainya. Sementara bernalar adalah proses menyimpulkan premis-premis yang sudah diketahui menuju pengetahuan baru, atau proses menyimpulkan proposisi-proposisi yang sudah diketahui menuju pengetahuan baru. Kalau berpikir kan masih terlalu general. Bahkan kadang-kadang kita memikirkan bahwa premis yang sudah atau pengetahuan yang sudah kita tahu itu sudah pasti benarnya, padahal belum tentu. Analoginya adalah berpikir itu membicarakan tentang kalimat-kalimat, sementara bernalar membicarakan tentang proposisi-proposisi. Jadi beda proposisi, beda kalimat. Kalimat itu adalah objek kajian dari bahasa, sementara proposisi adalah objek kajian dari logika. Sehingga lebih tepatnya kalau kita menyebut logika adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah bernalar benar, atau ilmu mempelajari tentang seperangkat perintah dan larangan tentang bernalar yang benar. Lebih lanjut, apa kemudian manfaat kita mempelajari logika? Pertama tentunya adalah penyucian jiwa. Kenapa? Karena logika adalah ilmu bernalar benar, sehingga kita dapat membersihkan dalam tanda kutip pikiran-pikiran kita yang ternyata selama ini keliru, sesat, atau mengalami paralogisme. Yang pertama. Yang kedua, logika itu membuat kita memiliki landasan dan neraca ilmu pengetahuan yang benar. Seperti yang kita jelaskan kemarin dalam teori-teori pengetahuan, bahwa logika lah yang kemudian menjadi landasan mengenai apakah sesuatu itu benar. Dan neraca ilmu pengetahuannya, bagaimana sampai kepada kebenaran itu sendiri. Sehingga logika manfaatnya salah satunya landasan dan neraca ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah parameter pembicaraan dan tindakan yang benar. Baik itu pembicaraan kita sendiri maupun pembicaraan orang lain yang sampai ke telinga kita. Dan baik itu tindakan kita sendiri maupun tindakan yang orang lain lakukan kepada dunia atau kepada kita bahkan. Sehingga dengan mempelajari logika, berpikir kita kan benar nih, bernalar kita kan benar. Perkataan kita baik lisan maupun tulisan juga menjadi benar. Begitupun dengan tindakan, karena mustahil tindakan kita benar kalau perkataan kita tidak benar. Mustahil pula perkataan kita benar kalau pikiran kita tidak benar. Sehingga parameter dari pembicaraan dan tindakan yang benar adalah logika. Yang keempat tentunya nutrisi otak. Ada miliaran sel-sel neuron di otak kita yang membutuhkan juga nutrisi. Jika perut nutrisinya adalah makanan yang sifatnya materi, begitupun dengan paru-paru kita nutrisinya adalah udara yang segar, nah otak kita juga membutuhkan nutrisi. Dalam hal ini pikiran-pikiran yang benar. Sehingga makanan bagi otak adalah pemikiran yang benar atau argumentasi yang benar. Salah satu unsurnya adalah logika. Sehingga penting kita untuk berlaku adil pada akal. Rangkaian dari materi critical thinking atau logika ini, insya Allah mohon doanya teman-teman akan kita masukkan dalam buku terbaru yang berjudul Berlaku Adil pada Akal. Nah, manfaat mempelajari logika yang kelima adalah meningkatkan skill. Di skill akan lebih terimprove atau terupgrade dengan kita mempelajari logika, khususnya di era disrupsi teknologi seperti sekarang ini.
Misalnya, kalau teman-teman mau coding, untuk menyusun satu algoritma, teman-teman harus belajar logika, minimal logika matematika. Misalnya pula teman-teman hanya sebagai netizen atau sebagai konsumen, teman-teman harus belajar logika untuk kemudian mendemarkasi antara pengetahuan yang hoax dan pengetahuan yang benar. Jangan sampai teman-teman lagi kerja, baik itu tugas di kuliah atau tugas di kantor, ternyata teman-teman memasukkan hal-hal yang sebenarnya sifatnya hoax atau bahkan post-truth. Nah, logika yang kemudian menjadi barrier tersebut. Pertanyaan kemudian, apakah dengan belajar logika kita sudah pasti benar? Belum tentu. Itu kita belajar logika kita sudah pasti benar. Jangan pernah merasa ujub bahwa saya sudah belajar logika, itu artinya saya sudah terjamin kebenarannya. Belum tentu. Ini sama dengan pertanyaan Nadik. Kita bisa menjawabnya dengan pertanyaan Nadik. Nadik itu artinya menjawab pertanyaan dengan pertanyaan pula. Misalnya ketika kita bertanya, apakah kau lapar? Kita bisa menjawabnya dengan pertanyaan pula. Bisa mau tahu, itu kan pertanyaan. Sebenarnya itu bukan jawaban spesifik, kan jawabannya yes no aja gitu. Apakah kamu lapar? Iya lapar kau. Tapi karena dengan pertanyaan balik itu bisa menjadi jawaban juga. Atau contoh teman-teman perempuan misalnya kalau ditembak sama lagi dimenyetin sama laki-laki, misalnya ditanya bilang, "Mungkin jadi pacarku tuh, mungkin jadi istriku." Nah, kalau teman perempuan sudah belajar logika kan bisa dipancing-pancing dulu laki-lakinya, pintar tidak ini laki-laki apa tidak. Misalnya kita bisa menjawabnya dengan jawaban Nadik. Mungkin jadi istriku. Kita bisa jawab dengan atau tidak. Nah, laki-laki yang bodoh yang tidak belajar logika, I'm sorry to say, pasti akan bilang tidak, pasti tidak mau ini. Padahal kenapa tidak adalah jawaban iya kan. Cuma kita pakai sistem yang sifatnya Nadik gitu ya, supaya kita terlihat lebih intelektual dan kemudian membatasi orang-orang intelektual seperti apa yang bisa masuk dalam kehidupan kita atau bahkan menjadi suami kita gitu ya. Jadi coba pancing-pancing atau mungkin jalan sama saya, ya itu kan sederhana sekali. Banyak jawaban-jawaban Nadik lain yang teman-teman bisa ramu. Misalnya dengan pertanyaan begini, mungkin nonton sama saya, kenapa aku berpikir sepercaya diri itu? Itu kan jawaban Nadik juga yang berbentuk pertanyaan, sehingga memancing si laki-laki untuk kemudian mencari alasan kenapa saya pede aja dia nonton dia gitu. Itu namanya membangun dialektika dalam berhubungan, even itu hubungan seelementer percintaan misalnya. Jadi jawaban bagi apakah dengan belajar logika sudah pasti benar, kita bisa jawab dengan jawaban Nadik. Apakah dengan orang belajar bahasa Indonesia sudah pasti terhindar dari okots? Kan tidak. Dari SD kita belajar bahasa Indonesia sampai kuliah, tapi kita masih sering okots, kita masih sering typo. Typo itu artinya kesalahan penulisan. Itu artinya apakah dengan belajar kita sudah pasti benar? Itu tergantung dari praktik kita dalam menerapkan kaidah-kaidah logika yang telah kita pelajari. Sebagaimana bahasa Indonesia tadi, biar kita belajar bahasa Indonesia. Kalau kita tidak mempraktikkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia tersebut, maka kita akan tetap okot, maka kita akan tetap typo. Apa yang teman-teman pelajari dalam logika ini, kemudian teman-teman terapkan dalam lapangan kehidupan teman-teman masing-masing, baik itu dalam tulisan maupun dalam lisan, baik itu kepada diri sendiri, apalagi kepada orang